adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Minggu Gembira Paroki Santa Maria Tarutung dengan Kak Laura dan Kak Maria. Nah adik-adik, mari mengambil sikap yang baik. Semuanya duduk dengan tenang. Mari kita lipat tangan. Kita awali ibadah kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa atas hari yang cerah ini. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah singkat kami. Kiranya Engkau memberkati mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengabulkan doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta
daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian, renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini adalah mengenai mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Entah kenapa bulan Desember merupakan salah satu bulan favorit untuk kakak. Mungkin selain karena Natal, karena juga merupakan bulan terakhir di tahun 2020 ini yang sedang berjalan ini, dan kita bersiap menyambut tahun yang baru dengan berbagai ide dan rencana. Mungkin ada adik-adik yang sudah mempersiapkannya dengan membuat pohon Natal atau memasang riasan-riasan rumah, atau ada yang sudah membeli baju baru mungkin untuk Natal, atau ada yang sudah memasak kue untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, memasuki bulan Desember selalu memberikan sukacita tersendiri bagi setiap orang. Apalagi jika kita masuk ke pusat-pusat perbelanjaan, misalnya ke mall, mata kita akan dimanjakan oleh berbagai dekorasi meriah yang didominasi oleh warna merah ataupun warna hijau, serta suasana yang menyukakan hati karena lagu-lagu Natal yang berkumandang dari berbagai sudut mall. Namun adik-adik, ada hal yang lebih perlu untuk kita renungkan. Sebenarnya, apa arti Natal bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah Natal hanya merupakan perayaan tahunan dengan dekorasi berwarna merah, putih, hijau, dan lantunan lagu yang menyukakan hati? Nah, Natal merupakan perayaan kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat ke dunia. Dan kedatangan Sang Juru Selamat membawa kabar gembira bagi kita yang percaya kepada Allah, yaitu keselamatan kekal dengan pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Bukankah ini tawaran yang paling berharga yang kita terima sepanjang hidup kita? Yang perlu kita renungkan adalah persiapan apa yang saya lakukan untuk menyambut Natal? Melalui bacaan Injil tadi, kita diajak untuk mempersiapkan hati dan diri kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat. Jadi, pada Natal biasanya kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, kita tidak cukup menyambut kedatangan Tuhan hanya dengan baju baru, atau pakaian baru, atau sepatu baru, atau dekorasi-dekorasi baru, atau perayaan-perayaan dan lagu-lagu Natal. Namun yang paling utama adalah kita mempersiapkan diri kita sendiri, kita mempersiapkan hati kita bersihkan hati kita dengan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, agar kiranya Tuhan layak bermian dalam diri kita, hendak menerangi hidup kita selama masa Natal ini, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Jadi, tidak penting bagi kita harus memakai baju baru atau sepatu baru atau menyanyikan lagu-lagu Natal dengan sangat semangat apabila kita tidak mempersiapkan diri kita sendiri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena pada bacaan Injil tadi ditegaskan bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dalam arti, kita harus mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini melalui perayaan Natal. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kiranya kita layak untuk menerima Tuhan untuk bermian dalam hati kita masing-masing. Bapak, kembalikan di sini anak-anakmu yang menyampaikan doa-doa pertolongan kami. Bagi para imam, diakon, biarawan, dan biarawati, ya Tuhan, berkatilah mereka agar senantiasa teguh dalam panggilan mereka, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami anak-anak bina iman,
Ya Tuhan, semoga Engkaulah memberikan semangat bagi kami untuk memuliakan nama-Mu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Tuhan, sembuhkanlah orang sakit, terlebih-lebih yang kena wabah saat ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua kami, ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati orang tua kami agar mereka bisa membimbing kami anak-anaknya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, demikian doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari kita bersatu dalam doa.